insight ke sama tim atau ke saya pribadi nanti bisa disampaikan secara langsung. Mungkin untuk yang pertama bisa dimulai siapa dulu, silakan. Dari Mas Noval boleh, silakan. Dari Kepala Gudang ada 5 total targetnya. Yang pertama retail UPP lebih dari 14 hari. Untuk saat ini proses UPP yang masih gantung itu paling lama dari yang bulan 5 kemarin. Tapi sudah dirilis Hari ini ya? kemarin. Berarti kan untuk yang kemarin berarti sudah clear ini ya? Sama Purina masih bulan 7 ya? Direvisi kemarin. Berarti dari UPP tinggal yang SFI dari sama Toolkit ya, yang CPI. terus yang kedua untuk signature POD voice itu targetnya di 1 hari. Untuk bulan ini ada yang total 10 juta karena kemarin ada isu di armadanya. Yang ketiga izin itu tidak lebih 30 hari. Ini kebanyakan case-nya di retro SAP yang masih di proses order. Keempat, konten delivery ini ya sama POD voice. Yang kelima, stok akurasi bulan ini 100%. Ya, terus cuman untuk X-nya memang yang jadi PR selama itu. Ada lagi? Ya, cukup kalau dari Untuk pilihan lain aman ya Mas? pilihan lain informasi NED nanti itu dirutinkan. ini sudah saya suruh Asdim cek itu ini. Terus pokoknya kalau yang di stok itu nanti meskipun nggak mingguan, setidaknya 1 bulan sekali diinformasikan ke BS 02 ini apa namanya email. Karena itu nanti kan pasti diminta sama audit terkait dengan informasi NED ke BP2. Jadi tetap dijalankan aja meskipun nanti lupa di W1, diusahakan di bulan itu harus ada email ke BP2 untuk NED. Terus sama ini mungkin tambahannya untuk gudang mungkin nggak rutin tapi bisa dijalankan secara periodik. Jadi kayak misalkan sampling stok. Jadi kita pengen tahu sendiri stok kita itu sesuai apa enggak, dan itu nanti dilakukan aja sebulan sekali boleh, atau mungkin kalau lebih rapi lagi 2 minggu sekali. Jadi nanti Bro bisa langsung terjun ke gudang, ngecek sampling aja beberapa SKU. Nanti juga jadi salah satu monitoring menghindari stok kita ada yang selisih atau mungkin ada batch yang memang seharusnya dipindah ke 240. Nanti sampling aja terserah mau pakai SKU apa aja. Ya. Ada lagi? Ada nggak? Ya. Terus lanjut siapa? Mas Noval. Ya. Jadi untuk targetnya itu kurang lebih sama dengan kepala gudang. Jadi untuk rentan UPP itu kurang dari 14 hari pelaksanaan. Terus untuk yang kedua ada POD voice maksimal 1 hari, dan untuk edging return itu 30 hari. Ya, untuk kendalanya di retur ini ada perbandingan di SAP, ada 3 dokumen yang belum diikut dan 2 masih disortir. Jadi yang 3 ini sudah jadi sortiran, yang 2 masih proses sortir ini. Terus untuk yang retail ada gudang berapa? Sudah mungkin di ini Pak, inputan dari sales nah itu kadang telat, jadi data masih BPR. iya. Oh, yang on the spot, yang on the spot bukan? Yang dari PDA Bukan, maksudnya retur itu kan harusnya kalau
misalkan sudah diinput di PDA kan sudah di print, nanti kan itu sudah ada kan. Ya. Yang nggak ada ini berarti artinya sudah diambil vektor dulu tapi belum ada PPPN. Nah itu namanya on the spot kan. Nah kalau on the spot itu nanti kalau seperti yang kemarin saya brief ya Pak ya, kalau itu sifatnya urgent dan nanti kok ganggunya sudah lebih dari 2 hari dan itu tes kesan misalkan gitu. Kan pasti nanti juga akan ditanya sama Mbak Dilan di kasus kan kita akan tanya returan ini jantung sudah ada retur atau belum. Nah itu kita nggak harus nunggu dari sales tidak apa-apa, nanti yang penting nanti BPPR-nya itu dibuatkan belakangan. Acuan untuk input adalah dari hasil yang biasanya ditulis di DN. Ya. Jadi ditulis di DN itu di print aja atau di fotokopi nanti buat disortir sama gudang. Buatkan manual. Ya, sortiran manual. Nah, nanti lampiran BPPR-nya menyusul sembari diinput sama sales. Tapi kalau sales lama input di PDA itu segera info aja ke grup yang besar nanti tak timbali. Itu kalau memang dari salesnya yang double nanti nggak segera diproses untuk PDA-nya gitu. Jadi itu kondisional sifatnya. Jadi tidak harus benar-benar menunggu semua, tapi kita lihat urgensinya. Kalau emang itu sudah kesan dan sudah lebih dari 2 hari, ya itu segera dibaca. Karena itu sudah kita terima kan barangnya. Cuma kalau kelengkapan dokumen yang belum, itu nanti menyusul dilengkapi sama kedua. Sama kemarin kayak lulus Ngawi itu kan ngikut salesman sendiri retor. Terus ngikutnya sekali yang full. Padahal pakai Spesiesnya Garuda 2.1 kan. Kalau di Cortex itu kan ngaruh, cuma kalau di nah itu bisa diedit sebenarnya. Jadi ketika sudah diinput sama seller, nanti kan di kemarin dia Pak, SDT ya 17 itu diedit. Jadi nanti novel ketika menemukan seperti itu dicek dulu. Biar nggak kelolosan dicek. Kalau memang barangnya tidak sesuai, itu nanti bisa diedit di SDT 17. Nanti diberi ulang aja ditampilkan belakangan SDT 17. Karena kalau sudah masuk di admin sel itu kan sudah nggak bisa dibatalin kan, ribet pembatalannya. Jadi nanti filternya tetap di kamu ya Pak ya. Ini dicek lagi mana yang SKU-nya salah apa enggak. Atau kalau nggak memang butuh bantuan, itu bisa seperti yang tak bilangin. Bisa ke Lia nanti biar bantu kayak rekapan sekalian. Nanti biar ditanyakan ini memang apa namanya fisiknya sesuai apa enggak. Kan biasanya si sebab Bayu nyortir itu kan juga dicek beneran kan? Iya. Kalau misalkan dia harusnya barangnya bukan ini yang lama, itu kan dicoret di situ dan nanti tidak bisa aja di situ. Tapi yang ngikut kan, oh iya, Ya itu masalahnya. Ya khususnya untuk yang PKP yang gede-gede itu nanti dicekin bener-bener file. Ya kayak DSS terus luas dan sebagainya gitu. Ya. Terus ada lagi on time delivery juga sama sesuai laporan dari Bang dan untuk stok sekarang sudah 100% terus lanjut ke siapa? Mbak Lia. Untuk inkaso WG cabangnya menurunkan ART dari 22 hari ke 20 hari di periode 2026. Yang pertama melakukan konfirmasi faktor OD setiap hari maksimal 21 setelah jatuh tempo. Untuk buku ini sudah 100% semua. Dan yang kedua melakukan pelunasan isi setiap hari 100% setelah pemilu diterima. Untuk week ini sudah 100%, tinggal yang kemarin tanggal 21 yang baru dapat hari ini. Terus untuk yang on time GI itu TF untuk week ini sudah 100% semua. Terus untuk pendingan inkaso di AR mungkin Sevetiara, terus Murni, terus Regina tinggal retur aja sih. Tinggal itu sih, ya untuk apa namanya, untuk akhir bulan ini mungkin yang was-was ya tetap Sevetiara. Dia di tanggal berapa lagi? Udah ada. Maksudnya nggak ada lagi. Jatuh temponya kan dia di tanggal 18. Iya. Sampai saat ini masih belum ada. Belum ada konfirmasi. Kalau perkiraan estimasi kemarin kan tak hitung sampai dia mundur, biasanya kan 7 hari ya, 7 hari dari jatuh tempo kita. Kemungkinan ya di tanggal 28 ke 9. Tapi ya semoga tidak melebihi dari
perhitungannya itu. Biasanya kan dia hitungnya memang dari tanggal tukar faktur versi dia. Iya. Kalau untuk yang lain masih aman ya? Insya Allah sih masih. Krisandi ya? Krisandi tanggal hari ini. Iya, masih dibawa si Faiz, tapi wallahu alam sih nanti. Tapi semoga nominalnya nggak gede Pak, tapi 9 semoga juta. semoga dibayar di bulan ini. Sama paling program-program yang kalau kampanye belum ada, terus ada yang dari tolakan dari plan kemarin, itu sih yang jadi pendingan terus di PT Pro juga ada pendingan PPH, punyanya Platinum udah dibayar kemarin, terus punyanya Samudra juga sudah dibayar kemarin. Hari ini tinggal aku alokasi, terus yang punya Platinum nanti Senin tak alokasi. Jadi kemungkinan yang bulan 7 PT Pro udah pulang di minggu besok ini. Tinggal yang S1 nanti yang agak lama memang alokasi itu. Iya, sama alokasi deterjen. Terus ini sama punyanya lain juga sudah ada pembayaran di Permat Pak, yang sampai saat ini dari awal bulan belum ada jurnal sama sekali. Kita pulang lagi. Kan juga sama Bu Tati kayaknya Sudah di Remind juga. single kan juga? Iya. Sudah aja. Terima kasih Mbak. Lanjut siapa? Mbak Lia. Ya, silakan. Baca aja yang sudah ini. Gimana ya? di DNS ekosistem, terus mas scanning faktur naik dan dari admin sales. Untuk kendalanya saat ini belum ada. Langsung lancar semua ya. Terus ada lagi? Ya, terima kasih. Lanjut siapa? Mas Adit. Untuk admin sale dan biasanya itu yaitu yang pertama melakukan proses faktur pajak ke PSIAP setiap hari maksimal 100 setelah di invoice. Untuk di week 3 ini sudah dilakukan kecuali hari Senin tanggal 9. Untuk yang kedua yaitu melakukan follow up total signifikan maksimal 1 kali dalam 1 minggu. Untuk di week ketiga ini sudah dilakukan, biasanya dilakukan di hari Senin atau Selasa. Untuk kedepannya tetap sama, akan dilakukan terus ke PSLP atau 1 slide voice dan follow up total mingguan ke supervisor dan Ya. Ada lagi yang ini udah kemarin sama itu ya Mas Adit yang kemarin monitoring pajak yang 2026 sudah dapat Januari baru tak selesaikan sih. ya itu nanti Soalnya monitoring nyambi namanya Baik. bulan sekarang ya. Nanti minggu depan aja sebelum closing minta update-nya aja ya dikirimkan lagi punya data aja. Itu dapat dari alam Di mana? ya. Tapi tak suruh minta ke diri karena belum kenal Ya. Terus berarti masih on proses sampai di Januari ya untuk yang 2026. ya. Januari baru ngisi GC-nya. Terus yang sebelumnya berarti ada yang di 2025 Desember dan sebagainya itu. Sudah clear semua kan? Cuma katanya ada revisi dari ketuanya BP Oh yang kemarin itu ya? BP 4 itu belum ada lagi. Update lagi dong ya. Itu nanti di ini apa namanya ditunggu aja untuk update dan teks. Cuman maksudnya untuk yang retro-retro yang sudah di-upload itu kan harusnya dari Januari sampai Juli ya. Itu kan sudah Juni sampai Juni. Cuma belum dimasukkan rekapan di GC-nya. GC-nya baru Januari ya. Kurang Februari sampai Juni. Ya. Soalnya baru dapat itu. Udah desain Dari Ibu Vita enggak dapat ya kemarin. nggak tahu dapatnya dari Soalnya katanya suruh narik sendiri tuh dari itu Kortek. Cuma bisanya panduannya langsung kemarin belum dapat. toko dari toko-toko intannya toko. Kalau GC itu yang buat kayak sifat sendiri. Ya nanti tak mintakan ke siapa tuh ke Mbak Ena sama ini formasi CCTV. Kan kamu minta dari Malang kan? Iya, tapi katanya sama. Kan saya terus dapat tuh GC-nya. Terus tak ke Bu Erna, Bu, GC-nya yang ini ya? Iya Mas. Oh berarti sudah sesuai ya. Udah berarti kalau gitu. Kami. Ya, terus ada lagi
pajak juga lancar ya, nggak ada kendala di Network. Pajak mungkin yang nomor itu yang sering tak email ke IT sama siapa Timtek kan nomor itu harusnya nggak dapat promo yang Ya itu tapi masuk. tapi kok begitu masuk ke SDT 202 itu ada potongannya. Tapi harusnya secara penjualan dia nggak ada kan? DN itu nggak ada, Nggak ada. total diskon, promo Potongannya. diskon itu nggak ada. Terus waktu proses D200 ya kosong kan, terus SDT 202 ada Muncul. selisih 100 perak. Nah kalau toko lainnya oke-oke aja, yang nggak oke itu platinum 100 perak ya dikembalikan DD-nya kemarin. Terus dari IT sudah ada ya, oke. Cek dulu sih, cek. Tapi sudah clear. Nanti Sampai sekarang belum? platinum belum ada orderan sama Mas Tasik. Platinum sama mungkin Samudra bisa tak cek. Udah ada lagi. Sudah. Makasih Mas Adit. Terakhir Mbak Fitri. Terima kasih rekan-rekannya di dalam rapot soal Vietnam menyerahkan bonus biru hak personal hari kerja setelah store khotbah hari Seninnya tidak dilakukan tantangan merah hari Selasa sampai Jumatnya tercapai 100%. Komitmen minggu depannya tidak ada pending bonus yang sudah disetor. Untuk klaim sudah aman ya Pak? Maksudnya yang pendingnya tinggal kemarin tolakan dari Van yang 11.000 nunggu tolakan. Terus sama ini yang itu apa? Blitz itu sudah di-create di MNO. Iya, yang revisi Iya. yang pecah itu udah tadi udah tak email ke Pak Fuad juga Pak sebenarnya tak sih. Terus kan Pak Fuad kemarin email lagi toh yang tolak itu juga lagi yang ada lagi yang banyak itu loh. Iya. Nah itu akhirnya tak melampirkan Email dari Pak Mahdi. Iya. Nanti ya tergantung sama dananya gimana. Nanti kalau emang mungkin akhirnya suruh ngecek lagi mungkin ya. kalau emang nanti masih dari dana ditolak, tak follow up lagi ke Pak Duni. Karena kemarin Pak Duni juga nggak feedback. Nah itu seharusnya kan sales SS Blitz sama XPW itu versinya tiga rasa sama versi prinsipal itu beda. Kemarin saya konfirmasi ke ASN itu kenapa selalu selisih di Madiun karena targetannya di tiga rasa itu misalkan 1M gitu ya, di JNJ gitu. Tapi versinya Dano itu cuman 500 juta separuhnya itu. Makanya kan kemarin ada SSBW lebih besar daripada SS Blitz kan tolakannya itu. Nah itu yang jadi pertanyaan di finance-nya prinsipal. Nah kemarin saya minta ke Pak Alek ke depannya kalau memang ternyata ada perbedaan targetan, ya setidaknya diinfo ke kita. Nanti ketika ada klaim-klaiman, ya data itu kita minta untuk lampiran bahwa memang ya dari prinsipalnya sekian tapi di-okein untuk targetannya versi 3 raksa gitu. Jadi permasalahannya ternyata SS Split itu adalah targetan versi prinsipalnya, bukan penjualan. Kemarin saya tanya ke Pak Alek, SS Split itu bahasanya ya targetannya kita di sales PP2. Nah sedangkan 3 raksa sama prinsipal itu kan pasti beda targetannya. Kadang targetannya 3 raksa lebih rendah, prinsipal lebih tinggi. Kalau lebih tinggi prinsipal itu nggak akan ditolak di klaimnya. Tapi kalau yang ditolak itu adalah yang lebih rendah dari 3 raksa. Kalau orderannya nggak pakai promo kan bisa aja Mbak. Bisa, tapi masalahnya toko mau nggak kalau promo? Pasti nggak mau. Dia lebih baik sesuai dengan target yang diberikan. Sisanya nggak usah order gitu. Nah, cuman kan karena kemarin dijanjiin sama prinsipalnya di-okein, dia nambah kan gitu loh. Terus cuman budgetnya ada, dicarikan yang lain. Tapi di finance-nya, di HO, dia ngebacanya ya sesuai dengan platformnya mereka. Kita sudah standarnya adalah senilai ini, tapi kok di lapangan ada over, ini karena apa? Kalau memang ada approval dari prinsipal area, ya udah, it's okay. Yang penting ada bukti itunya. Nah kemarin kan yang jembatan dari prinsipal ke 3 raksa itu kan Pak Mahe. Nah Pak Mahe sudah ngasih email seperti itu, ya harusnya itu nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata ada masalah, nextnya besok tak mintakan data rincian dari prinsipal. Itu ternyata Mbak, selama ini kenapa kok Blitz ada PW? Kan kalau versi kita Blitz itu adalah penjualan ASC ya biasanya gitu. Ternyata bukan.
itu adalah targetan dari prinsipalnya mereka. Ya. Tapi settingan pun ya nggak bisa dibatasi Enggak bisa. Kecuali kalau memang ada info di email itu maksimal sekian, nah itu baru bisa kita batasin untuk meetingnya. Karena nggak ada informasi di email, ya kita nggak ada salah. Gitu. Tidak rasa nggak salah untuk meeting diskon itu, karena memang sudah ada briefnya. Ini memang internalnya di prinsipalnya masalahnya itu. yang Juli itu kan Itu nanti bakalan dengan seperti itu. Gitu lagi. Ya, nanti akan tak mintain datanya dari Pak Doni. Gapnya berapa, lah itu nanti buat acuan kita ngebilnya ke konsumen. Itu pas mirip Itu. masuk Cuma kan kadang range-nya kita nggak pasti tahu ya Mbak Fitri ya. Tiba-tiba ditolak senilai sekian, ini oke, yang lainnya tidak. Nah, itu kan yang tahu dari UU-nya. Cuma ini kan setidaknya kita sudah tahu, oh ternyata SS Split itu adalah targetannya dari prinsipal. Ada lagi Mbak Fitri yang mau disampaikan kendala atau apa sih? Yang masih pending sama yang sifatnya belum ada feedback dari guru. Dari guru ini. Ya kemarin kan satu toh, terus Ya. kan saya tambahin yang kedua, terus kemudian Sudah di email aku di CC ya Pak? iya, Ya, dari kita. satu Bapak kemarin. Ya, itu tak follow up. Ini sudah, ya Mbak. Paling pending masih ada, namanya Mina kalau nggak salah itu beda sell outnya sama Potongan. sell outnya sama briefnya. Hmm. Cuma kan belum sempat tanya Bu Indahnya 2 hari nggak. Terus nanti Tapi secara agent masih aman ya nanti. Mungkin kita dijaga izinnya nggak lebih dari 30 hari. Oke, udah Mbak. Terima kasih. Jadi mungkin sebelum